Tahu nggak sih kalau Huawei akan mengganti nama dari smartphone flagship mereka? Sebelumnya nih, Huawei ini kan pakai nama P series nih untuk smartphone paling tinggi mereka. Ada Huawei P30, P40, P50, dan yang terakhir P60. Nah, yang akan jadi penerus dari seri P ini, namanya itu diganti menjadi Pura. Jadi, nanti yang seharusnya itu Huawei P70, sekarang itu nanti akan jadi Huawei Pura 70. Dan menurut teaser yang mereka keluarkan, Pura series ini mengusung 5 pilar. Ada passion, purity, style, creativity, dan klasik. Nah, kita tunggu aja seperti apa nanti bentukan dari Huawei Pura 70 ini. Apakah akan sama dengan seri P yang sebelumnya atau berganti model atau berganti desain? Asus kenalkan monitor baru mereka nih, yang harganya itu bisa 50-60 juta ke atas. Jadi ada dua monitor baru dari Asus yang masuk dalam seri ProArt. Ada Asus ProArt PA32KCX dan PA32UCDM. Nah, keduanya ini sesuai dengan namanya ukuran layarnya itu 32 inci. Yang membedakan itu di panel dan resolusi yang dipakai. Untuk seri yang PA32KCX pakai panel mini LED dengan resolusi 8K. Sedangkan PA32UCDM itu panelnya OLED dengan resolusi 4K. Jangan tanya nih untuk color gamutnya. Keduanya ini punya color gamut 90% ke atas DCI P3. Jadi emang monitor ini tuh cocok banget untuk profesional desain grafis. Untuk harganya belum diketahui pasti nih dua seri ini. Tapi kalau lihat dari seri sebelumnya, seri monitor ProArt dari Asus ini harganya di kisaran 60 jutaan ke atas. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau memang projectnya itu puluhan juta juga, ya nggak rugi dong kalau misalkan beli monitor keren ini. Akhirnya, Adobe Premiere akan kebagian beberapa fitur AI, edit video semakin mudah. Adobe mengumumkan kalau Adobe Premiere ini akan diberikan 3 fitur AI untuk memudahkan kita waktu editing video. Yang pertama ada Object Edition dan Removal. Intinya fitur ini itu memudahkan kita untuk menambah atau menghilangkan objek ke dalam footage atau keluar footage kita, hanya dengan menggunakan teks saja, dan hasilnya luar biasa. Kedua, Generative Extend. Nah, kalau fitur yang satu ini bermanfaat kalau misalkan footage kita itu durasinya kependekan, nggak sesuai dengan timeline. Tinggal klik-klik dan nantinya akan mengenerate footage yang lebih panjang durasinya sesuai dengan timeline kita. Yang ketiga, text to video. Dari namanya udah ketebak dong. Fitur ini fungsinya untuk membuat footage video hanya dengan tulisan aja. Yang satu ini Adobe bekerjasama dengan OpenAI dan Runway. Tinggal ketik mau video seperti apa dan langsung diberikan beberapa pilihan. Gimana tuh? 3 fitur AI yang nantinya akan mampir ke Adobe Premiere tadi. Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Resmi nih, PS5 Pro itu akan segera hadir, kemungkinan akhir tahun ini. Jadi, Sony udah wanti-wanti nih, dan meminta developer game untuk menyiapkan game-game mereka agar support di PlayStation terbaru nanti. PS5 Pro atau yang memiliki codename Trinity ini diklaim akan memiliki performa GPU dan CPU yang lebih tinggi. Dari segi GPU katanya akan naik sampai 45% lebih kencang, dan dari segi CPU, PS5 Pro ini menaikkan frekuensinya dari CPU yang dipakai di PS5 reguler. Dari yang cuma up to 3,5 GHz, ini naik menjadi up to 3,8 GHz. Yang baru, untuk PS5 Pro ini akan diberikan fitur namanya PlayStation Spectral Super Resolution atau PSSR. Yang ini mirip dengan Nvidia DLSS dan AMD FSR. Fungsinya itu untuk menaikkan frame rate dan kualitas gambar dari game. Kemungkinan PS5 Pro ini akan rilis akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan lah. Jadi siap-siap nabung aja. Huawei resmi rilis seri flagship smartphone mereka, Huawei Pura 70 series. Oke, kemarin kita udah bahas rebranding dari flagship smartphone Huawei nih. Dari yang semula P series sekarang ganti Pura series. Nah, tanggal 18 kemarin ini langsung diumumkan 4 seri sekaligus dari Huawei Pura 70 series. Ada Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro Plus, dan yang paling tinggi yaitu Pura 70 Ultra. Semua seri Pura 70 ini menggunakan Kirin 9010 untuk SoC-nya dan beberapa update dari kamera yang digunakan. Keempat-empatnya ini pakai konfigurasi 3 kamera belakang dengan brandingan X-Match. Tapi yang mencuri perhatian di sini adalah seri Pura 70 Ultra yang katanya itu bisa memotret benda bergerak dengan kecepatan 300 km per jam. Untuk detail spesifikasinya kalian bisa kunjungi website resmi Huawei. Dan untuk harganya, Huawei Pura 70 itu mulai dari 5.499 yuan, Pura 70 Pro mulai 6.499 yuan, Pura 70 Pro Plus mulai 799 yuan, dan Pura 70 Ultra yang paling tinggi itu 9.999 yuan. Gimana menurut kalian? Di saat semuanya berlomba untuk bikin smartphone paling cepat dan canggih
canggih. Beda halnya dengan HMD Global nih, pemilik Nokia. Mereka bekerjasama dengan Heineken dan Bodega untuk buat handphone yang diberi nama Boring Phone. Ya, sesuai dengan namanya, handphone ini akan membosankan karena nggak ada aplikasi ketiga, bahkan nggak ada akses internet. Dan menariknya lagi, Boring Phone ini dibuat limited, cuma 5.000 unit aja. Dan kalau dilihat-lihat, Boring Phone ini basisnya adalah Nokia 2660 Flip yang diberikan casing transparan dan bertemakan monokrom. Ya, jangan harap lah ada Instagram, WA, TikTok, YouTube, dan sebagainya itu. Cuman yang pasti ada adalah game ular-ularan. Kira-kira kalian mau nggak beli handphone ini?